One, two, three. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan drama yang berjudul Asal-Usul Batu Balai. Perkenalkan, nama saya Igusti Lanang Permana Adiwijaya. Saya berperan sebagai nahkoda dan warga. Perkenalkan, nama saya Ketut Ratu Lestari, berperan sebagai istri dari Dempu Awang. Perkenalkan, nama saya Niputri Variana Putri, saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Ayu Cinta Lestari, saya berperan sebagai ibu Dempu Awang. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Tirta Vanita Fnayaka, saya berperan sebagai Dempu Awang. Asal-Usul Batu Balai. Asal-usul Batu Balai, kisah dari Provinsi Bangka Belitung. Batu Balai, sebuah batu besar yang menjadi ikon dari Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Batu Balai memiliki kisah asal-usulnya yang masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Pada sewaktu-waktu, tersebutlah seorang pemuda yang bernama Dempu Awang. Sehari-hari Dempu Awang bekerja membersihkan ikan yang baru ditangkap proyek para nelayan. Dempu Awang tinggal berdua bersama ibunya dan ayahnya. Sudah meninggal sejak Dempu Awang kecil. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu Dempu Awang bercocok tanam di sebuah ladang kecil di belakang rumah mereka. Dempu Awang berjalan pulang ke rumahnya sambil membawa beberapa ekor ikan kecil. Begitulah setiap hari Dempu Awang bekerja dan mendapatkan upah beberapa ekor ikan kecil. Malam harinya, seperti malam-malam sebelumnya, Dempu Awang makan dengan ibunya. Ketika malam telah larut, Dempu Awang berbaring di ranjang yang beralas tikar, namun sepertinya malam itu ada yang mengganggu pikirannya. Dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Pagi harinya, ketika berangkat kerja, Dempu Awang menyempatkan berbicara dengan nahkoda kapal. Selamat pagi. Iya, selamat pagi juga. Bukankah kamu yang bekerja di tempat ikan itu? Benar, Tuan. Bukankah kamu seharusnya sudah bekerja? Kenapa kamu marah kemari? Saya sedikit bertanya, Tuan. Apakah kapal itu milik Tuan? Hahaha, tentu saja bukan. Kenapa? Begini, Tuan. Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jika Tuan sudi, Tuan bisa mempekerjakan saya. Ya. Besok pagi-pagi saya akan membawa kapal ini kembali ke Malaka. Bagaimana? Terima kasih banyak, Tuan. Saya akan ikut. Nah, besok pagi-pagi sekali datang ke sini. Jangan sampai terlambat. Baik, terima kasih. Hari itu, Dempu Awang mendapatkan harapan baru. Wajahnya pun menjadi ceria dari hari-hari sebelumnya. Malam harinya, Dempu Awang berbicara kepada ibunya. Jadi kamu akan pergi ke Malaka besok, Nak? Iya, Bu. Besok aku akan berangkat ke Malaka pagi-pagi sekali. Lalu dengan siapa ibu tinggal jika engkau pergi? Ibu ini sudah tua, Nak. Aku berjanji, Bu. Setelah aku berhasil, aku akan kembali pada Ibu. Sudah berkali-kali Kakanda berjanji untuk mengajak Adinda ke kampung halaman. Tetapi kenapa sampai sekarang Kakanda tidak menepati janji tersebut? Baiklah. Akhir pekan ini kita akan berlayar menuju kampung halamanku. Setelah beberapa hari berlayar, Dempu Awang dan istrinya tiba di pantai kampung halamannya. Betapa bahagia istrinya, akhirnya bisa berkunjung ke kampung halaman suaminya. Ketika turun di pantai, Dempu Awang tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah suara. Dempu Awang, kaukah itu? Iya, ini aku, Dempu Awang. Wah, kau sudah menjadi saudagar rupanya. Ya, begitulah seperti yang kau lihat. Apakah yang perempuan ini istrimu? Ya, ini istriku. Dia seorang putri bangsawan. Sungguh lengkap hidupmu, seorang saudagar yang beristrikan seorang putri bangsawan. Oh, tentu. Kau masih ingat rumahku kan? Tolong panggilkan ibuku kemari dan terimalah beberapa koin emas ini. Wah, koin emas. Seumur-umur baru pertama kali saya melihat koin emas. Baiklah, akan aku panggilkan ibumu. Ibu Dempu Awang pun melepas kepergian dengan berat hati. Selama berada di kapal, Dempu Awang bekerja membersihkan geladak kapal. Dengan pekerjaan tersebut, Dempu Awang mendapatkan upah makan dan minum selama perjalanan. Setelah beberapa hari berlayar, akhirnya kapal yang membawa Dempu Awang sudah mendekati Bandar Malaka yang terkenal itu. Seperti janjinya, nahkoda itu membawa Dempu Awang menemui saudagar pemilik kapal. Melihat kesungguhan Dempu Awang,
Saudagar itu pun memberikan pekerjaan di salah satu gudang miliknya. Meskipun hanya dikasih pekerjaan sebagai buruh kasar, namun Dempu Awang tetap bahagia karena penghasilannya lebih baik daripada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, saudagar itu pun mengangkat Dempu Awang sebagai kepala gudang karena melihat Dempu Awang sangat giat bekerja. Beberapa tahun kemudian, ketika uang tabungannya sudah cukup, Dempu Awang pun membeli sebuah kapal. Sekarang, Dempu Awang sudah berhasil menjadi seorang saudagar. Setelah mampu membeli beberapa kapal lagi, Dempu Awang yang sudah menjadi saudagar kaya raya itu menikahi seorang putri bangsawan. Setelah menikahi istri Dempu Awang, terus bertanya tentang keluarga suaminya. Dia ingin bertemu kepada ibu mertuanya. Kakanda, bukankah seharusnya kita yang menyamperi ibumu? Ah, tidak usah kau pikirkan. Lebih baik kita tunggu saja di atas kapal. Dempu Awang, ibumu sudah datang. Turunlah. Dempu Awang, itukah kau nak? Benarkah itu ibumu, Kakanda? Jika benar, ayo kita turun. Tapi Dempu Awang tidak segera menjawabnya. Tatapannya masih tertuju pada perempuan yang memang ibunya itu. Ah, dia bukan ibuku. Ayo balik saja kita ke Malaka. Tetapi, dia akan datang bersama tetanggamu. Ah, dia itu tukang bohong. Ibuku tuh sudah meninggal sejak lama. Betapa terkejutnya hati ibunya mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh anak. Dempu Awang, dia benar-benar ibumu. Ah, kau si tukang bohong. Kapal itu pun pelan-pelan mulai menjauh dari pantai. Aku tidak habis pikir. Dia malu mengakui ibunya yang sudah tua dan miskin ini. Ya Tuhan, berilah pelajaran bagi anak yang durhaka kepada ibunya. Tiba-tiba langit gelap, gelombang air laut menjadi tinggi dan menghantam kapal Dempu Awang. Kapal beserta isinya pun terbelah dan karam. Ketika cuaca sudah kembali cerah, di tempat karamnya kapal Dempu Awang, muncullah sebuah batu besar yang menyerupai kapal besar. Batu itu konon adalah jelmaan kapal Dempu Awang.